Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Hai, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Belum belajar, yuk kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayo amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar sekolah Siti dan teman-temannya. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Adik-adik semuanya, Kak Citra mau tanya dengan adik-adik, di manakah kalian bersekolah? Lalu di mana alamat sekolah kalian masing-masing? Apakah kalian menjaga dan merawat sekolah dengan baik? Kak Citra berharap kalian bisa menjaga dan merawat sekolah kalian baik-baik, karena disitulah tempat kalian untuk belajar. Ayo amati lagi gambar berikut ini. Ini adalah gambar SD Negeri Nusantara 01 di mana Edo dan teman-temannya bersekolah. Nah, SD Nusantara 01 ini terletak di Jalan Nusantara. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan dan sebelah kirinya itu terletak sawah. Lalu seberang dari SD Negeri Nusantara 01 itu ada rumah warga, ada tempat fotokopi, ada toko, puskesmas, ada balai kelurahan. Nah, karena ini saling berhadapan, maka letak kanan dan kirinya akan berbeda atau kebalikannya. Kalau ke arah sini, untuk gambar yang di atas, denah yang di atas ini kanan, berarti denah yang di bawah ini kiri, karena letaknya berhadapan. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki, ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana cara kalian berangkat ke sekolah? Apakah kalian diantar orang tua atau kalian berjalan kaki dengan teman-teman atau kalian naik angkutan umum? Ya, Kak Citra berharap kalian bisa berangkat sekolah dengan hati yang gembira dan senang. Nah, untuk saat ini adik-adik tidak bisa sekolah dulu ya, karena kalian harus belajar dari rumah. Denah adalah gambar atau letak suatu tempat adik-adik. Kegunaan denah adalah untuk mengetahui letak suatu tempat. Pada denah itu biasanya terdapat arah mata angin. Arah mata angin itu digunakan untuk menentukan arah, ya. Lalu alat yang digunakan untuk mengetahui arah itu namanya kompas.
Kompas itu selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ini adalah gambar kompas untuk menentukan arah ya adik-adik ya. Dan ini adalah gambar arah mata angin. Jadi arah mata angin itu ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Itu tadi contoh lagu dari arah mata angin. Jadi biasanya kalau ada denah itu biasanya ada arah mata anginnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan denah dan teks bacaan tadi adik-adik. Nah di sini Kak Citra sudah punya nanti ada 10 pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Yang pertama, SD Negeri Nusantara 01 itu terletak di jalan? Ya, di Jalan Nusantara. Yang kedua, di samping kanan dan kiri SD Negeri Nusantara 01 terdapat? Nah di kanan dan kirinya terdapat apa adik-adik? Sawah. Lalu di seberang SD Negeri Nusantara 01 terdapat rumah warga, bisa juga toko, tempat fotokopi. Lalu tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas, berarti yang di tengah-tengah antara rumah warga dan puskesmas yaitu toko. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan. Ya, tempat fotokopi ya adik-adik ya jawabnya. Soal yang keenam, jarak antara SD Negeri Nusantara 01 dengan kota adalah berapa tadi? Berapa kilometer? Ya, ada 5 kilometer. Yang keenam, siswa berangkat ke sekolah dengan? Ya, ada yang jalan kaki, ada yang naik angkutan umum, ada yang diantar orang tua. Soal nomor 8. Sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Nah, ada tempat apa ini? Ya, ada rumah warga dan ada toko. Pertanyaan yang ke-9. Sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Berarti yang ada di antara balai kelurahan dan puskesmas adalah tempat fotokopi, rumah warga, dan toko. Lalu nomor 10 ya ini seharusnya. Sebutkan nama tempat atau 2 bangunan sebelah kanan puskesmas. Nah, sebelah kanan arahnya ke sini. Berarti kita bisa menyebutkan ada rumah warga, ada toko. Begitu adik-adik. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar. Anak-anak juga bisa lihat di buku halaman 48 ya. Kemudian setelah melihat denah yang ada di halaman 48 itu, anak-anak boleh coba kerjain seperti yang tadi ya. Seperti contoh yang tadi, anak-anak bisa kerjakannya. Letak sekolah Salman berdekatan dengan apa? Silakan dilihat gambarnya ya. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenal pecahan nilai uang kertas. Kita mulai dari pecahan nilai uang kertas yang paling kecil ya. Yang pertama, uang kertas Rp1.000. Uang Rp1.000 ditulis Rp 1.000,00 dibaca Rp1.000. Selanjutnya, uang kertas Rp2.000. Uang Rp2.000 ditulis Rp 2.000,00 dibaca Rp2.000. Kita lanjutkan. Pecahan uang kertas berikutnya adalah Rp5.000.
uang Rp5.000 ditulis Rp 5,000,00, dibaca Rp5.000. Pecahan uang kertas berikutnya adalah Rp10.000. Uang Rp10.000 ditulis Rp 10,000,00, dibaca Rp10.000. Kita lanjutkan. Pecahan uang kertas berikutnya yaitu Rp20.000. Uang Rp20.000 ditulis Rp 20,000,00, dibaca Rp20.000. Nah, yang selanjutnya pecahan uang kertas Rp50.000. Uang Rp50.000 ditulis Rp 50,000,00, dibaca Rp50.000. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sudah sampai pada pecahan uang kertas yang paling besar. Tahukah anak-anak berapa nilai pecahan uang kertas yang paling besar? Ya, benar sekali. Pecahan uang kertas yang paling besar adalah Rp100.000. Uang Rp100.000 ditulis Rp 100,000,00, dibaca Rp100.000. Nah, anak-anak, kita sudah selesai belajar mengenal pecahan nilai uang kertas. Anak-anak harus hafal ya, uang kertas 1.000, 2.000, 5.000, dan seterusnya. Jika kita akan menggunakan uang, jangan lupa dilihat dulu nominalnya atau angka yang tertera pada uang tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan materi ya. Kita akan belajar membandingkan pecahan uang. Anak-anak, mari kita lihat gambar berikut. Ada uang Rp1.000 dan Rp200. Bagaimana cara membandingkannya? Ya, benar sekali. Uang Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Contoh kedua. Terdapat uang Rp1.000 dan Rp2.000. Cara membandingkannya adalah uang Rp1.000 lebih kecil dari Rp2.000. Apakah sudah mengerti anak-anak? Oke, pintar. Anak-anak semua pasti sudah mengerti. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Uang Rp5.000 dan Rp1.000. Kita bandingkan bersama ya. Rp5.000 lebih besar dari Rp1.000. Contoh terakhir. Uang Rp2.000 dan Rp5.000. Yuk kita bandingkan. Uang Rp2.000 lebih kecil dari Rp5.000. Nah, terima kasih anak-anak. Kita akan mengurutkan pecahan uang. Nah, di sini dilihat di uang yang atas terlebih dahulu ya. Ada gambar uang yang pertama ini uang Rp1.000. Lalu yang kedua
adalah gambar uang Rp50.000. Yang ketiga adalah gambar uang Rp5.000. Dan yang keempat adalah gambar uang Rp20.000. Nah, uang-uang tersebut diurutkan dari yang terkecil menjadi bagaimana anak-anak yang paling kecil? Ya, yuk kita urutkan bersama-sama. Yang pertama adalah Rp1.000. Lalu yang kedua Rp5.000. Yang ketiga adalah Rp20.000. Dan yang keempat adalah Rp50.000. Nah, itu tadi cara mengurutkan nilai pecahan uang dari yang terkecil ke yang terbesar. Paham ya? Berikutnya kita akan mengurutkan nilai pecahan uang dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di soal sini ada yang pertama gambar uang berapa ini ya? Benar, ini adalah uang Rp2.000. Lalu yang kedua ini adalah gambar uang Rp100.000. Yang ketiga adalah gambar uang Rp10.000. Dan yang keempat adalah gambar uang Rp20.000. Kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil yuk. Jadi yang berapa dulu? Ya, betul sekali. Yang terbesar, yang paling besar adalah uang Rp100.000. Lalu yang terbesar kedua adalah Rp20.000. Selanjutnya Rp10.000. Dan yang terakhir adalah Rp2.000. Nah, itu tadi cara mengurutkan nilai pecahan uang dari yang terbesar ke yang terkecil. Sudah paham ya cara mengurutkannya? Nah, tugas kalian yaitu 1. Urutkan pecahan uang berikut dari yang nilainya terbesar. Nah, ini adalah soalnya. Ada uang Rp10.000, Rp100.000, Rp5.000, dan Rp20.000. Kalian urutkan dari yang terbesar menjadi uang kertas yang mana dulu ya? Itu adalah soal nomor 1. Nah, soal yang kedua yaitu urutkan pecahan uang berikut dari yang nilainya terkecil. Nah, di sini ada uang Rp2.000, Rp50.000, Rp1.000, dan Rp10.000. Kalian urutkan dari yang terkecil ya. Bisa ya anak-anak? Pasti bisa. Nah, selamat mengerjakan. Gerakan dasar tari itu kita bisa gunakan gerakan keseharian kita adik-adik. Nah adik-adik kita akan belajar gerak dasar tari.
Gerak dasar tari yang pertama adalah posisi sikap awal menari, yaitu kaki merapat, badan tegak. Posisi tangan lurus ke bawah dan badan tegak. Setelah itu gerak menekuk tangan ke samping. Lalu kalian ikuti gerakan menekuk tangan ke atas. Gerakan berikutnya adalah posisi kaki berjingkat ya. Seperti berjinjit begitu adik-adik. Nah, gerakan mengangkat kaki seperti ini, lalu gerakan menekuk tangan ke depan, posisi tangan lurus ke bawah dan badan tegak. Itu tadi gerakan-gerakan dasar pada tari. Kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik Tema 3, Subtema 2, Pembelajaran 1 untuk kelas 2. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ayam bakar enak rasanya. Terus belajar untuk jadi juara. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.